Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liana Wati Rumzani dengan NIM 3312313600127. Saya seorang mahasiswa semester 4 dari Universitas Mitra Bangsa yang menempuh program studi S1 Manajemen di Jakarta Selatan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mengasah empati dan kecerdasan emosional sejak dini, yaitu salah satu subtopik mata kuliah kecerdasan emosional yang diasuh oleh Bapak Denny Indra Purnamakota, SIPMM. Nah, poin pertama yaitu ada memahami empati dan kecerdasan emosional. Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan perasaan orang lain, sementara kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali dan mengelola emosi diri sendiri serta merespon emosi orang lain dengan bijak. Menurut Daniel Goleman, yaitu memiliki 5 komponen. Yang pertama, itu kesadaran diri. Yang kedua, mengatur emosi. Yang ketiga, motivasi internal. Yang keempat, itu ada empati. Dan yang terakhir, keterampilan sosial. Lanjut ke poin 2, yaitu ada kenapa sih harus dari dini? Anak usia dini sedang mengalami perkembangan otak yang sangat cepat. Nah, jika sejak kecil anak sudah diajak mengenal perasaan dan diajarkan mengelolanya, maka itu jadi bekal seumur hidupnya. Sayangnya masih banyak orang tua yang bilang, anak kecil tuh belum paham perasaan. Padahal justru inilah masa terbaik untuk membentuk karakter dan empati. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh cinta, dialog, dan keteladanan akan lebih siap menghadapi tantangan, bisa membangun hubungan yang sehat, dan memiliki daya tahan mental yang kuat. Nah, lanjut ke poin 3, yaitu ada tahapan emosi anak, yaitu anak yang baru lahir sampai umur 2 tahun itu tuh belajar merasa aman dan nyaman. Dari umur 2 sampai 4 tahun munculnya kesadaran diri dan ekspresi emosi sosial. Nah, sedangkan umur 4 sampai 7 tahun itu empati mulai tumbuh. Anak mulai bisa memahami orang lain. Sedangkan 7-12 tahun mampu mengatur emosi dan mempertimbangkan perasaan orang lain. Dengan memahami hal tersebut, kita jadi tahu kapan dan bagaimana harus merespon emosi anak secara tepat. Nah, bukan malah menyalahkan mereka karena belum bisa dewasa. Lanjut ke poin 4, yaitu ada peran guru dan orang tua. Nah, anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan alami. Bukan cuma dari kata-kata, tapi di rumah orang tua adalah cerminan pertama cara bicara dan cara merespon anak saat marah, cara menunjukkan kasih sayang. Terus itu semua jadi pelajaran hidup buat anak. Nah, di sekolah itu tuh guru punya peran sebagai pembimbing emosi. Guru yang sabar, peka, dan suka berdiskusi soal perasaan anak akan menciptakan ruang belajar yang nyaman dan penuh kepercayaan. Dan yang paling penting yaitu rumah dan sekolah harus kompak ya, dan saling mendukung dalam membentuk emosi anak.
Lanjut ke poin 5, yaitu ada strategi praktis. Nah, adanya banyak strategi mudah dan efektif yang bisa dilakukan sehari-hari. Misalnya tuh kayak yang pertama, mengenalkan emosi lewat cerita dan gambar. Dan yang kedua, bermain peran dengan baik. Yang ketiga, teknik tarik napas saat marah. Yang keempat, membuat jurnal emosi atau kotak perasaan. Yang kelima, itu memberi pujian spesifik saat anak menunjukkan empati. Dan yang keenam, menonton film edukatif dan berdiskusi setelahnya. Semua kegiatan itu bisa dilakukan di rumah, di sekolah. Tidak butuh alat canggih, cukup keteladanan, konsisten, dan kasih sayang. Lanjut ke poin 6, yaitu tantangan dan solusi. Nah, tentunya dalam prosesnya itu ada banyak tantangan ya. Yang pertama itu ada tantrum, orang anak tantrum. Yang kedua itu orang tua kurang sabar. Yang ketiga itu budaya yang menekankan ekspresi emosi. Dan yang keempat itu teknologi yang mengurangi interaksi langsung. Nah, solusinya adalah dengan menciptakan lingkungan yang aman dan berbagai emosi, pasti membiasakan komunikasi yang terbuka, bisa perlu dan bila perlu konsultasi ke profesional seperti psikolog anak. Nah, mari kita mulai dari hal yang kecil. Nah, hal yang kecil itu ada mendengarkan anak, menjadi contoh dalam mengelola emosi, terus menumbuhkan lingkungan yang penuh cinta. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya nanti bisa lihat di link saya ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.